Teman-teman sekalian, materi kali ini adalah terkait perubahan sosial dan kebudayaan. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa, dan ungkapan ini sangat familiar, sangat umum, bahwa tidak ada yang abadi adalah perubahan. Dan ungkapan ini banyak yang mengiyakan, membenarkan bahwa perubahan itu akan selalu abadi, sampai kapanpun akan ada itu perubahan. Meskipun kita pasif, perubahan itu akan tetap aktif. Meskipun kita diam saja, perubahan itu akan datang. Adanya alam ini tidak abadi dan akan berubah. Setelah alam ini hancur, akan ada perubahan-perubahan lain yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Itulah perubahan senantiasa abadi akan selalu terjadi. Maka karena perubahan itu selalu terjadi, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir, jangan mau pasif, jangan mau menjadi korban perubahan. Kalau bisa kitalah yang menjadi ide-ide perubahan itu. Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan, pasti. Anda diam saja, pasti akan ada yang berubah di sekitar Anda, itu pasti. Anda pasif, Anda hanya di rumah, mengurung diri, tidak pernah keluar rumah, menyendiri. Ketika Anda keluar, setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pasti akan ada yang berubah. Itulah kehidupan. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah segala perubahan yang terjadi pada masyarakat atau manusia yang mempengaruhi sistem sosialnya dan kebudayaannya. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah segala perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya dan kebudayaannya. Jadi maksud perubahan sosial ini ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu berdampak bagi masyarakat luas, memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi masyarakat secara luas. Apabila perubahan itu menguntungkan, ya masyarakat yang diuntungkan, tidak hanya satu orang. Sebaliknya, apabila perubahan itu merugikan, tidak hanya satu orang yang dirugikan, banyak orang yang akan dirugikan. Salah satu contoh adanya perubahan yang belum lama, adanya gunung Semeru yang meletus. Nah, itu kan terdampak semua itu. Bahkan desa yang terdekat dengan gunung itu sudah tertutup lahar, sudah tidak bisa ditempati lagi. Desanya sudah tamat. Masyarakat di sana yang masih hidup harus berpindah ke desa lain, membuat kehidupan baru lagi. Karena desanya yang dulu ditempati nggak mungkin ditempati lagi, dan dia nggak mungkin kembali ke desanya lagi. Itu salah satu contoh. Berikutnya, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Apa sih hubungannya? Kok sampai ada dua dengan dipisahkan kata dan, ya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan? Apakah itu hal berbeda atau seperti apa? Ataukah sama? Kita lihat pernyataan pertama, bahwa tidak ada masyarakat manusia yang tidak mempunyai kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Jadi
Setiap masyarakat di muka bumi ini pasti mempunyai kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebiasaan yang dilakukan sehingga menjadi rutinitas. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi juga dilakukan oleh orang lain. Itulah kebudayaan. Jadi setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan, memiliki kebiasaan setiap hari yang dia lakukan. Ya. Masuk kerja pagi, pulang kerja sore. Nah, itu kan sudah menjadi budaya di Indonesia, bahkan di dunia. Kenapa kok udah kerja malam? Kok harus siang, harus jam 8, harus jam 7? Nah, itu kan sudah ada juga yang kerja di luar itu tapi lebih sedikit. Dan dianggap aneh ketika dia kerjanya tidak mengikuti kebiasaan. Nah, masuk sekolah jam 7, ada bel. Kalau hari Senin upacara, itu kan budaya. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang lain. Terkadang setiap daerah itu memiliki kebiasaan berbeda-beda. Bahkan di satu desa, ya, dalam lingkup kecil saja kita, kehidupan bermasyarakat di satu desa itu, antara kampung satu dengan kampung yang lain, antara RT satu dengan RT yang lain, terkadang memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, itulah kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Pernyataan berikutnya, tidak mungkin ada muncul kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Tidak mungkin ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Jadi budaya itu gak mungkin ada kalau gak ada masyarakat. Nah, disitulah hubungannya. Adanya masyarakat bisa memunculkan sebuah budaya. Budaya gak mungkin muncul kalau gak ada masyarakat. Wong budaya itu produknya masyarakat. Masyarakat ketika berkumpul pasti akan menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan rutin. Itulah menjadi kebudayaan. Jadi keduanya ini satu, ya, saling berhubungan. Sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan merupakan satu kesatuan atau aspek yang sama, saling bersangkut paut, saling mempengaruhi. Jadi perubahan sosial dan perubahan kebudayaan merupakan satu kesatuan, aspek yang sama, saling bersangkut paut, saling mempengaruhi. Itulah hubungan dari sosial dan kebudayaan, hubungan dari perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Maka nanti kita ke belakang akan membahas ini menjadi satu kesatuan karena saling berhubungan. Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Seperti apa bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan itu? Secara umum ada 3 bentuk. Pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Mari kita bahas satu per satu. Perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat adalah perubahan yang memerlukan waktu lama dengan rentetan dari perubahan-perubahan kecil. Bisa disebut dengan istilah evolusi. Jadi adanya perubahan itu membutuhkan waktu yang lama dan perubahan itu berangsur-angsur dari perubahan yang kecil terus semakin membesar dan sampai di ujungnya terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi lambat gitu. Perubahan lambat. Misalnya setiap 10 tahun sekali, 1 dekade, 2 dekade kita mendengar istilah itu kan. Setiap 10 tahun sekali
20 tahun sekali, bahkan 100 tahun sekali. Itu pasti akan muncul perubahan-perubahan signifikan di dalam sebuah masyarakat. Setiap 100 tahun sekali ada perubahan pemikiran, muncul tokoh baru, perubahan sistem masyarakat seperti itu. Perubahan cepat adalah perubahan yang cepat terjadi, memberikan pengaruh cepat kepada kehidupan sosial. Biasa disebut dengan istilah revolusi. Jadi perubahan yang cepat terjadi. Pengaruhnya cepat dan berdampak serius bagi masyarakat. Cepat perubahan. Dan perubahan cepat ini terkadang tanpa direncanakan, terkadang direncanakan sengaja dipercepat karena ada sesuatu misi tertentu. Ya kayak kondisi kita sekarang ini ya, di zaman pandemi. Itu kan kita tidak boleh berkerumun, nggak boleh keluar rumah. Sementara orang harus belajar, harus sekolah. Gimana? Wah, segera lakukan perubahan cepat. Seperti apa? Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dengan sistem online seperti ini. Itu kan cepat sekali. Budaya kita kan cepat. Awalnya kita itu dengan teknologi itu yang penting kebutuhan kita. Dengan adanya sistem pembelajaran, sistem kerja online begini, maka kita harus update terhadap teknologi. Banyak aplikasi untuk tatap muka dalam jaringan banyak, dan kita harus tahu itu. Bahkan kita sekarang dipaksa untuk tahu space HP yang seperti apa yang kuat untuk virtual. Itu cepat terjadi. Dan revolusi, ya ini kita sedikit bicara sejarah ke belakang. Kemerdekaan Indonesia ini itu kan hasil dari persiapan yang mendadak, kan? Ya, memang kita mengupayakan, tapi sulit kapan, tapi tetap kita upayakan. Tapi begitu saat itu Jepang penjajah kita kalah perang, kesempatan kita ini untuk memproklamasikan diri. Yang menjajah kita sedang kalah, sedang terpuruk, dia gak mungkin mikirin kita, dia mikirin negaranya saja itu hancur lebur. Itulah revolusi, cepat segera tanpa direncanakan. Tapi harus matang juga, karena kalau nggak matang persiapan bisa gagal. Seperti itu. Berikutnya, yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Ya, jadi perubahan itu terjadi perubahan tapi tidak begitu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat biasa. Hanya salah satu kalangan saja atau salah satu kelompok masyarakat saja. Misalnya, perubahan mode pakaian tidak akan memberikan pengaruh berarti bagi masyarakat luas, ya. Mode, ya, gaya hidup, itu gaya pakaian, gaya rambut, gaya-gaya kehidupan yang lain itu kan tidak begitu memberikan pengaruh berarti bagi masyarakat luas. Yang mau mengikuti tren ya silahkan, yang tidak mau ya sudah. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat luas. Jadi perubahan besar ini adalah perubahan terjadi dan itu berpengaruh besar, berpengaruh luas bagi masyarakat. Terdampak atas perubahan itu. Yang tidak bisa mengikuti maka dia akan tertinggal oleh perubahan itu. Apa contohnya? Misalnya
Perubahan dalam dunia teknologi, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh luar biasa bagi keberlangsungan hidup masyarakat luas. Ya, kemajuan iptek sekarang ini berdampak luas. Yang tidak mengikuti kemajuan yang gaptek, gagap teknologi, dia akan tertinggal. Misalnya sekarang orang yang gaptek, seorang guru yang gaptek, dosen yang gaptek, siswa mahasiswa yang gaptek, dengan kondisi pembelajaran di zaman pandemi ini yang serba teknologi, dia akan tertinggal, nggak akan bisa mengikuti. Nah, itu atau yang lain lah, bagian teknologi yang lain. Kemajuan di dunia telekomunikasi, HP sekarang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan pokok. Orang berkomunikasi lewat HP. Orang yang tidak bisa mengoperasikan HP akan kesepian dia, seperti itu. Adanya EKTP, elektronik kartu tanda penduduk, itu kan serba IT. Orang yang tidak paham IT menjadi kendala dia ketika mengurus KTP dan segala macam. Seperti itu. Dan perubahan-perubahan besar yang lain lah. Yang jelas perubahan itu berdampak luas bagi masyarakat. Sempat membuat bingung juga bagi masyarakat ketika dia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Seperti apa maksudnya? Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang telah direncanakan lebih dahulu secara matang oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan pada masyarakat. Ya, direncanakan dengan matang karena ini serius. Lalu ada perubahan yang tidak dikehendaki, kebalikannya. Perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan masyarakat, bahkan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Jadi perubahan yang tidak dikehendaki ini terjadi, masyarakat sudah tidak mengharap, tetapi itu terjadi dan bisa membuat masalah juga bagi masyarakat. Bisa terjadi bersamaan sebagai hubungan sebab akibat. Jadi ini bisa berhubungan ini, bisa bersamaan. Misalnya begini ya. Ini misalnya terkait, kita ambil contoh yang gampang, pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak, harga BBM. Pemerintah harus menaikkan harga Pertalite. Nah, kalau tidak dinaikkan, bingung ini pemerintah ya. Untuk memproduksinya bingung, maka perlu menaikkan. Itu sudah direncanakan karena dinilai Pertalite ini BBM bersubsidi, tapi ternyata tidak tepat sasaran. Karena yang mengisi orang-orang yang sudah kategori mampu, karena dia punya sepeda motor ya, mampu. Kalau orang nggak mampu nggak mungkin bisa beli sepeda motor. Premium lah ya, premium yang lebih murah dari Pertalite. Ternyata karena tidak tepat sasaran, maka pemerintah premium ini dihapus saja, ganti Pertalite. Orang yang miskin akan kita beri bantuan lain. Kalau dulu kan premium bensin murah, bahan bakar murah, tapi ternyata tidak tepat sasaran, maka dihapus atau dikurangi. Masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan lain yang lebih tepat sasaran. Itu konsepnya bagus, tapi perubahan yang dikehendaki itu menaikkan harga BBM agar subsidi tepat sasaran. Tapi terkadang muncul perubahan yang tidak dikehendaki, banyak penolakan terkait kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini. Banyak penolakan, banyak demo. Itu kan tidak dikehendaki. Ketika itu ada demo terjadi,
demo-nya sampai ricuh, sampai bakar-bakaran, sampai bentrok, itu kan berdampak bagi kehidupan masyarakat di wilayah itu. Yang mau jalan untuk berangkat kerja, berangkat sekolah terhambat karena ada demo. Contohnya seperti itu. Jadi ketika ada sebuah program ingin membuat ini, perlu diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Itu salah satu contoh. Kawan-kawan bisa mencari contoh yang lain. Berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial dan kebudayaan? Bersumber dari dua sumber. Pertama, bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bersumber dari luar masyarakat. Yang bersumber dari dalam masyarakat, perubahan itu bisa terjadi jikalau adanya bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi penduduk ini yang terus berkembang itu kan bisa menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Bisa menimbulkan masalah-masalah baru dengan kepadatan penduduk yang sedemikian rupa, kan begitu. Sementara misalnya begini, masyarakat semakin banyak masyarakat, maka masyarakat itu kan butuh makan, maka kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan beras itu semakin meningkat. Ketika beras kita ini sedikit, terbatas, maka itu terjadi masalah baru. Maka muncul perubahan. Berikutnya, sumber dari dalam masyarakat yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial dan kebudayaan. Penemuan-penemuan baru, kemajuan iptek dan segala macam. Itu bisa menyebabkan sebuah perubahan, penemuan-penemuan di segala hal. Contoh begini, ya, kemajuan teknologi di bidang pertanian. Itu kan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat petani. Ya, dengan adanya mesin pembajak sawah, hand traktor. Dulu kan orang itu kalau membajak sawah menggunakan sapi, ya kan, sehingga ya orang itu melihara sapi bisa menghasilkan. Ketika musim tanam, semua petani butuh untuk membajak sawah. Nah, orang-orang yang mempunyai sapi maka dia memiliki penghasilan. Tapi setelah adanya hand traktor, sudah berubah itu. Kurang berguna memiliki sapi. Tidak ada yang nyuruh membajak sawahnya menggunakan sapi. Tidak ada pemasukan itu para pemelihara sapi. Nah, sapinya dijual saja. Karena kalau dipelihara malah membebani karena tidak bisa memberikan pemasukan. Nah, itu salah satu contoh penemuan-penemuan baru. Berikutnya adanya pertentangan atau konflik masyarakat. Ya, adanya konflik masyarakat. Itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan. Konflik antar suku dan segala macam. Berikutnya terjadinya pemberontakan. Ini terjadi, maksudnya di sini terjadi kekacauan politik. Jadi kekacauan politik, ya, bisa menyebabkan perubahan. Dan kawan-kawan bisa membaca cerita-cerita pemberontakan, termasuk di negara kita atau di negara lain. Ada pemberontakan yang gagal, ada pemberontakan yang berhasil, kan menyebabkan perubahan-perubahan itu di dalam tatanan kehidupan sosial. Berikutnya yang bersumber dari luar masyarakat. Jadi masyarakat tidak aktif menciptakan itu, tetapi itu terjadi. Dan masyarakat mau tidak mau harus menerima dan harus bisa mengikuti, bisa mengantisipasi, bisa mengatasi, bisa mengikuti lah.
Misalnya ada faktor alam, ya faktor alam itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan. Seperti sebagaimana contoh saya tadi di awal, gunung meletus, bencana alam, nah, itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan. Nah, karena adanya gunung meletus, desa terdekat itu tertimbun, maka harus membuat desa baru. Pemerintah harus menyediakan tempat tinggal baru bagi warga-warga terdampak bencana. Nah, jadi perubahan-perubahan di situ. Adanya peperangan, adanya perang, ini perangan, perang antar negara, antar perang. Kayak kita ini di dunia ini sudah ada 2 kali perang dunia, ya, perang dunia 1, perang dunia 2. Semoga tidak terjadi lagi perang dunia ketiga. Adanya perang dunia 1, dunia 2 itu merubah tatanan kehidupan masyarakat secara internasional, terutama bagi negara-negara yang kalah perang. Negara yang kalah perang itu akan dikuasai oleh negara yang menang perang. Nah, disitulah muncul istilah penjajah itu, penjajah dan negara yang dijajah. Negara yang dijajah adalah negara yang kalah perang, negara yang menang menjajah. Ketika dia menjajah, semua mau dia, kayak Indonesia ketika dijajah sudah diambil semua kekayaan alam kita ke negara penjajah sana, rempah-rempah itu. Dan yang bersumber dari luar masyarakat berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, pengaruh budaya masyarakat lain sehingga bisa merubah budaya masyarakat kita. Misalnya budaya-budaya dari luar. Dengan kita melihat acara-acara film-film luar negeri, lalu kita meniru cara berpakaiannya, kita tiru cara berperilakunya, kita tiru, bisa berubah. Intinya ada perubahan masyarakat, ada budaya lain yang kita tertarik sehingga kita mencoba untuk melakukan budaya itu di tempat kita. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan tersebut. Ada 2 kelompok. Ada faktor yang mendorong terjadinya perubahan, ada faktor yang menghambat terjadinya sebuah perubahan. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan apa? Pertama, kontak dengan budaya lain, ya. Ketika kita sering berkontak dengan masyarakat luar, dengan budaya luar, orang Madura sering berkontak dengan orang Jawa, dengan orang Kalimantan, dengan orang Jakarta, maka dia ketika pulang ke Madura melihat kok budaya saya di sini kok sepi ya, kok bosen saya, kok nggak seperti ketika saya dulu tinggal di Jakarta. Maka ada upaya untuk membuat budaya-budaya, terobosan-terobosan budaya baru agar lebih hidup begitu. Selama itu positif kan, seperti itu. Sistem pendidikan yang maju, ya, ilmu pengetahuan yang maju, sistem pendidikan yang maju itu bisa menjadi pendorong untuk menciptakan sebuah hal-hal baru. Sikap menghargai orang lain, Jadi ketika ada suatu kelompok di luar daerah kita, ya, bahkan di negara lain, dia mampu menciptakan penemuan baru, budaya baru, kebiasaan baru, dan itu bagus, bahkan dia mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, kita hargai, lalu karena ini bagus, coba kita terapkan seperti itu. Apa misalnya? Misalnya di suatu daerah itu ada sebuah daerah yang gemar membaca di sana. Bahkan diwajibkan masyarakat di daerah itu untuk setiap hari membaca satu buku, dan itu terlaksana, dan masyarakatnya pintar-pintar karena satu hari membaca satu buku begitu, umpamanya seperti itu. Dan pencetusnya atau kelompok itu, misalnya itu di suatu desa atau di suatu daerah, di kepala desanya atau
bupatinya atau presidennya mendapatkan penghargaan, kita menghargai prestasi itu, karena itu bagus, kita belajar, bisa kita terapkan di daerah kita. Hargai. Jangan terus kalau kita melihat orang berprestasi lalu kita iri. Nah, itu udah. Padahal itu bagus. Ketika kita iri, sulit kita untuk bisa mengikuti karena berangkat dari rasa iri. Namanya orang iri itu, kita iri kepada seseorang, maka seseorang itu selalu salah di depan kita. Padahal itu hal yang bagus. Sikap menghargai karya orang lain. Sikap toleransi, toleransi, menghargai budaya. Toleransi di sini tidak hanya agama ya, toleransi budaya, toleransi keilmuan segala macam. Toleransi. Kalau ada sikap toleransi maka saling menghargai budaya orang lain. Itu bisa menjadi pendorong pengembangan terjadinya sebuah perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Misalnya begini, antara orang Bali dan orang Madura. Kalau antara orang Bali dan orang Madura ini tidak memiliki sikap saling toleransi, maka itu akan menjadi sebuah masalah, bahkan bisa menjadi konflik. Salah satu contoh, sapi itu di Bali itu diistimewakan karena sapi itu orang Bali mempercayai bahwa sapi itu adalah perwujudan dewa, karena orang Bali kan agamanya Hindu. Sapi ya diistimewakan binatang sapi karena dianggap titisan dewa sapi. Tapi di Madura sapi diadu ya, kerapan sapi itu dalam tanda kutip disiksa kan, biar dia bisa lari, dikasih paku segala macam. Nah, kalau tidak ada sikap toleransi, orang Bali menganggap kita orang Madura melecehkan titisan dewa mereka. Nah, itu. Orang Madura juga toleransi, dia ketika datang ke Bali, keluar Madura, dia agak membawa tema kerapan sapi ini. Dia hormati, ketika orang Madura ke Bali dia hormati. Tidak terus orang Bali itu dianggap bodoh. Wah, bodoh kamu orang Bali. Sapi ini kalau di Madura kita adu. Kamu ini di Bali sapinya bagus-bagus kok. Tidak dimanfaatkan, misalnya begitu. Tidak seperti itu. Sikap toleransi. Termasuk toleransi dalam beragama juga, ya kan? Beragama. Setiap kita itu kan memiliki keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam menghormati yang beragama lain, begitupun sebaliknya yang beragama lain menghormati agama Islam. Di setiap agama itu kan ada budaya-budayanya masing-masing ya, ada kebiasaan untuk beribadah, kita saling menghormati. Ketika sholat Jumat mohon dimaklumi oleh masyarakat non-Islam, ketika ada jalan rame orang mau ke masjid semua, banyak orang ngaji, kita dihormati. Ketika hari Minggu banyak orang beribadah ke gereja, ya orang Islam menghormati. Itu. Jangan mengganggu. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, ini materi stratifikasi sosial. Sistem lapisan masyarakat atau stratifikasi yang terbuka. Jadi sistem yang terbuka, bukan tertutup. Kalau yang tertutup itu kan hanya kelompok tertentu yang bisa menjadi yang bisa menduduki kelompok-kelompok terhormat, kelompok lain nggak bisa. Nah, kalau terbuka ini kan siapapun boleh, ketika dia punya keahlian, punya kelebihan, punya potensi, silahkan mau berbuat apa saja, ya, membuat apa saja silahkan. Mau belajar ke siapa saja silahkan. Penduduk yang heterogen, ya, penduduk yang bermacam-macam suku, ras, bermacam-macam agama, itu mendorong banyaknya muncul sebuah perubahan-perubahan sosial. Indonesia ini kan majemuk, heterogen kan,
banyak suku, banyak agama, ya, dan segala macam. Satu suku saja, suku Madura, budayanya beda-beda. Ini kita lihat yang paling mudah, cara bicara orang Madura ini beda-beda tiap kabupaten. Nah, itu heterogen. Satu suku itu masih sudah berbeda budayanya, apalagi banyak suku di negara kita ini. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Ya, ketika ada ketidakpuasan, saya kok hidupnya begini saja, begini-begini terus, gak ada perkembangan, gak ada gairah. Saya ingin membuat suatu kebiasaan yang bisa menggairahkan, yang bisa membuat saya lebih semangat. Apa begitu? Orientasi ke masa depan, ya, melihat perkembangan. Ini biasanya ini orang-orang teknologi ini. Ke depan ini apa kebutuhan kita? Maka kita harus mempersiapkan mulai sekarang. Jangan gini-gini saja. Yang kesembilan, nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ya, sebuah keyakinan bahwa kita itu kalau mau berubah harus berbuat, jangan diam saja. Sebaliknya, faktor-faktor yang bisa menghambat sebuah perubahan. Ya. Ada 9 juga. Pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ya, kurang bersosialisasi dengan masyarakat lain. Tidak mau tahu masyarakat. Perkembangan internet yang terlambat, betul, terbelakang. Pendidikan di suatu daerah itu ketika itu pendidikannya itu rendah, terbelakang, maka dia sulit untuk mengikuti perubahan-perubahan terkini. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, ya, masyarakat tradisional. Berhubungan ini, pendidikan rendah, masyarakatnya tradisional, gitu. Diajak maju tidak mau. Ada kepentingan yang dipertahankan lah ini. Ada suatu kelompok masyarakat, dia tidak mau mengikuti perkembangan, karena kalau dia mengikuti perkembangan maka kepentingan dia yang selama ini itu istimewa, ketika mengikuti perkembangan maka kepentingan dia tidak lagi istimewa. Kedudukan dia atau jabatan dia tidak lagi istimewa. Nah, maka dia tidak usah ikut-ikut yang lain, tetap seperti ini, karena ada kepentingan yang dipertahankan oleh salah satu kelompok atau salah satu orang begitu. Misalnya begini, kita memiliki daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Orang-orang Jogja, termasuk itu kan Jogja itu kan kerajaan dulu. Orang-orang kerajaan itu, para kaum ningrat di istana Jogja itu, dia gak mau ikut seperti daerah lain provinsinya, ya, Provinsi DIY ini. Maka kenapa dinamakan daerah istimewa? Karena kalau DIY ini seperti provinsi lain, seperti Provinsi Jawa Timur umpama, maka Raja Jogja gak akan otomatis menjadi gubernur lagi. Kalau di provinsi lain itu kan gubernur dipilih melalui pemilu. Jadi kalau di Jogja ini tidak, ya, Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono itu otomatis dia menjadi gubernur. Jadi siapapun Raja Jogjanya maka dia otomatis menjadi gubernur. Jadi ketika nanti raja yang sekarang ini meninggal, turun ke anaknya otomatis menjadi gubernur. Nah, mungkin kalau kita menganalisa menggunakan pendekatan sosiologi ini, mungkin bisa jadi para kaum istana di Jogja itu gak mau dia merubah. Tetap dia seperti sistem kerajaan kekinian, sistem kerajaan di dunia modern ini. Karena kalau itu mengikuti seperti provinsi lain, maka raja gak akan lagi memiliki kedudukan sebagai gubernur, seperti itu. Salah satu contoh. Tidak maksud untuk mendiskreditkan. Memang daerah istimewa. Kenapa Jogja itu istimewa? Karena memang dalam sejarah Jogja itu sejarahnya luar biasa untuk masa ini. Ya.
sejarah Raja Jogja, Kerajaan Jogja itu sangat spesial bagi kemerdekaan bangsa ini, bahkan ketika mempertahankan kemerdekaan, sehingga diberikan penghargaan daerah istimewa dengan sistemnya seperti itu. Rasa was-was, takut akan perubahan. Ya, rasa was-was atau takut akan perubahan. Kalau begini, takut begini, takut begini. Ya. Takut banyak mudorotnya. Yang keenam, menutup diri didasari prasangka-prasangka. Menutup diri. Nah, ini didasari prasangka-prasangka. Ini masih mengingat-ingat masa lalu, sehingga dia menutup diri dari salah satu kelompok, dari salah satu negara. Ya, kurang lebih seperti itu maksud atau contohnya. Misalnya begini, Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dan banyak negara lain. Misalnya yang paling lama menjajah Indonesia itu kan Belanda, selama 3,5 abad, selama 350 tahun. Sekarang sudah merdeka, tapi ada suatu kelompok yang hati-hati dengan Belanda. Belanda itu dulu menjajah kita 3,5 abad. Nenek moyang kita dulu disiksa oleh Belanda. Maka sampai sekarang dia masih memegang perasaan itu, sehingga dia ketika ada orang Belanda, ketika ada budaya-budaya Belanda, ada orang Belanda datang ke Indonesia atau menawarkan sebuah program yang bagus, jangan khawatir dia akan menjajah lagi, seperti itu. Berikutnya, hambatan yang bersifat ideologis, ya, keyakinan. Misalnya negara kita ini kan negara kesatuan, banyak agama. Kenapa negara kesatuan? Karena kita banyak agama di sini. Dulu yang berjuang bukan hanya negara Islam, orang non-Islam banyak yang berjuang dan gugur. Banyak pahlawannya juga para pejuang juga bukan hanya orang Islam. Jadi makanya kita kenapa kok negara kesatuan bukan negara Islam. Ketika sekarang muncul mewujudkan negara Islam di Indonesia, yaitu sulit. Lantas kalau negara Islam yang non-Islam seperti apa? Wong dia dulu ikut berjuang, para nenek moyangnya, kan? Seperti itu. Ya. Ideologis, pegangan, ya, pegangan hidup. Nah, agama misalnya. Kita punya keyakinan Islam, lalu mau dirubah dengan budaya-budaya non-Islam, ya kita tidak mau. Keyakinan kita minuman keras itu, bir itu, minuman keras itu haram. Di luar tidak bisa kok terus kita orang Islam membudayakan itu. Itu tidak bisa. Adat istiadat atau kebiasaan, ya, adat istiadat di suatu daerah yang sudah tertanam sampai sekarang, kemudian mau dimasuki budaya baru, yang itu bisa mengancam tradisi adat istiadat kebiasaan masyarakat di sana, itu tidak bisa, sulit. Dan yang 10, ini orang yang pasrah, yang nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Ya, kira-kira masyarakat yang pasrah, gak mau berkembang, apa adanya, sudahlah begini. Yang penting bisa makan, sudah. Nanti juga kita akan mati, ya. Ini nggak bisa ini untuk diajak berubah orang yang pasrah seperti ini. Jadi ini kawan-kawan sekalian, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial dan kebudayaan. Ada faktor yang mendorong untuk bisa terjadi perubahan, ada faktor yang menghambat untuk bisa menjadi perubahan. Ini saya kasih tanda panah ini saling di masyarakat ini saling berhubungan begitu. Ya. Ketika kita ingin cepat terjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita jangan hanya di kotak sini. Kita beralih ke kotak di sini. Pola pikir kita. Ketika kita sudah di kotak sini, lalu kita beralih ke sini, ini sulit untuk berubah. Maka kita harus kembali ke sini. Terkadang orang itu kan semangatnya naik turun, semangat berubah, tapi karena mentok, ini kok sepertinya sulit. Sudahlah, pasrah saja, kembali ke sini. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Jadi sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa perubahan itu pasti terjadi. Maka kita jangan sampai menjadi korban perubahan. Kalau perlu kita lah menjadi agen-agen perubahan itu. Apalagi sebagai
pemuda sebagai mahasiswa, agent of change, agen perubahan. Nah, kita lah menjadi aktor perubahan itu. Ya. Ya, terima kasih. Itu kawan-kawan pemaparan materi tentang perubahan sosial dan kebudayaan.